Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat-sehat selalu. Tetap di rumah aja. Kalian belajar di rumah, saya mengajar dari rumah. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal dimensi 3. Oke, agar kalian fokus pada materinya, kita perbesar tampilan layarnya ya. Oke, nomor 1. Sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang 12 cm, lebarnya 5 cm dan tinggi 4 cm. Jarak titik C terhadap garis DH adalah, perhatikan balok ABCDEFGH. Panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm dan tinggi 4 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik C di sana ke garis DH. Oke. Jarak titik C ke garis DH adalah ruas garis CD. Ya, karena CD dengan DH tegak lurus. Jadi jaraknya adalah C ke D. Sama sekali tidak perlu menghitung sama sekali nih. Karena AB 12, CD juga pasti 12. Gitu. Nomor 1 mudah ya. Jadi tidak perlu menghitung sama sekali. Berikutnya nomor 2. Sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang 12 cm, lebar 5 dan tinggi 4 cm. Sama masih. Pertanyaannya jarak titik A terhadap garis CG. Oke, balok ABCDEFGH panjang 12, 5 dan 4. Jarak titik A ke garis CG. Oke. Jarak titik A ke garis CG adalah ruas garis AC. Karena garis AC dengan CG tegak lurus. Bentuk sudut siku-siku 90 derajat. Jadi titik A ke garis CG jaraknya adalah ruas garis AC. Perhatikan segitiga di bagian alas. Kalau saya keluarkan ukurannya seperti ini. Segitiga ABC. Panjang AB-nya 12, BC-nya 5. Gunakan teorema Pitagorasnya. Maka mencari AC adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena yang kita cari adalah sisi miring. Masukkan nilai-nilainya. AB-nya 12 dikuadratkan, BC-nya 5 dikuadratkan. 144 tambah 25, 169. Akar 169, 13. Gampang ya. Lanjut, nomor 3. Kubus ABCDEFGH panjang rusuk 12 cm. Pertanyaannya jarak titik C ke diagonal sisi BE. Oke. Kubus ABCDEFGH. Panjang rusuknya 12 cm. Jarak titik C, oke, titik C-nya di sini ke BE. Nah, ini hampir sama dengan nomor 1 nih. Tidak perlu menghitung sama sekali. Jarak titik C ke garis BE adalah ruas garis CB. Perhatikan di gambar. CB ke BE itu tegak lurus. Siku-siku. Maka jarak titik C ke garis BE adalah ruas garis CB atau BC. Karena ini kubus, sudah pasti panjang rusuknya sama semua. Berarti BC sama dengan 12 cm. Bisa dipahami ya? 1-3 saya rasa nggak ada masalah. Oke, untuk catatan ya. Dalam kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya A cm, maka akan selalu berlaku diagonal sisinya panjangnya adalah A akar 2. Ini didapat dari teorema Pitagoras. Jadi misalnya kalian punya kubus, kemudian panjang rusuknya 4, maka diagonal sisinya tuh pasti 4 akar 2. Panjang rusuknya 5, maka diagonal sisinya pasti 5 akar 2. Panjang rusuknya 100,
maka diagonal sisinya pasti 100 akar 2, gitu aja. Tidak perlu dibuktikan lagi. Yang disebut diagonal sisi mana sih? Contohnya, sederhananya BE itu adalah diagonal sisi. Atau yang lainnya AF, BG, FC, FH, EG. Ya, itu bagian-bagian contoh-contoh diagonal sisi. Selain itu, ada juga diagonal ruang. Pada kubus, panjang diagonal ruangnya pasti A akar 3. Kalau kubus rusuknya 4, maka diagonal ruangnya pasti 4 akar 3. Kalau kubus panjang rusuknya 5, maka diagonal ruangnya pasti 5 akar. Ini didapat juga dari teorema Pitagoras sama. Cuma kalau untuk kubus sudah bisa dipastikan. Kalian nggak perlu buktikan lagi, memang pasti jawabannya seperti itu. Nah, diagonal ruang itu yang mana? Sederhananya yang gampang nih, garis HB. Itu diagonal ruang. Dari pojok atas yang satu, kiri ke bawah pojok yang kanan. Atau bisa juga D ke F. Itu diagonal ruang juga. E ke C. Atau A ke G. Hanya ada 4 diagonal ruang dalam kubus. Jadi, perlu diingat, panjang diagonal sisi pada kubus selalu A akar 2, sedang panjang diagonal ruangnya selalu A akar 3. Kita lanjut ya. Berikutnya nomor 4. 5 segi 4 tegak TABCD. Alasnya AB, BC, CD, AD semua 10 cm. TE adalah tinggi 5, jarak titik B dengan TE. Oke, kita coba gambarkan. 5 ABCD T. Oke. AB-nya 10, BC-nya juga 10, berarti alasnya bentuknya persegi. Misal TE adalah tinggi 5, berarti E-nya di sini. Maka jarak titik B, ke titik B di sini, dengan TE, dengan tinggi 5. Jarak titik B dengan garis TE adalah panjang garis BE. Karena BE dengan TE-nya tegak lurus. Gitu. Berdasarkan catatan kita tadi, pada persegi, kubus ya, kubus alasnya pasti persegi, sisi-sisinya persegi, maka diagonal sisinya selalu A akar 2. Tanpa kita hitung, kita bisa dapat nih panjang BE. Kita jalan dari BD dulu. BD itu adalah diagonal sisi. Berarti panjang BD pasti 10 akar 2. Sedangkan BE setengahnya, posisinya di tengah-tengahnya tuh. Setengah dari 10 akar 2. Berarti 10-nya tinggal dibagi 2 saja. 5 akar 2. Tanpa perlu kita hitung. Kita buktikan saja. Alasnya bentuknya persegi, ABCD, kemudian ada garis diagonalnya. Nah, pada persegi ini titik potongnya pasti dia siku-siku di E. Masing-masing panjang 10. BE adalah setengah dari BD. BD-nya bisa kita hitung dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Ya, Pitagoras lagi. 10 kuadrat, 100, 200, setengah kali 100 kali 5 akar 2 hasilnya. Sama seperti tadi kan. Karena kita sudah punya catatan di sebelumnya, panjang diagonal sisi pada kubus selalu A akar 2, maka berarti panjang BD pasti 10 akar 2. Karena BE setengahnya berarti 5 akar 2. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut. Nomor 5. Kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya 4. Pertanyaannya jarak titik F dengan diagonal ruang HB. Oke, kita gambarkan. Kubus ABCD EFGH. Panjangnya 4. Jarak titik F. Oke, F-nya di sini dengan HB. Nah, seperti teori sebelumnya, di video saya yang kedua ya, mencari jarak titik ke garis itu adalah harus merupakan garis yang tegak lurus. Ya, perpanjang garis dari sebuah titik ke garis,
kita harus buat garis yang tegak lurus. Nah, perhatikan segitiga BFH, ya, yang siku-siku di F. Saya gambarkan keluar. Panjang FB-nya jelas 4 cm ya, karena kubus. Jarak titik F ke garis HB adalah ruas garis FX. Nah, ini yang saya gambarkan. Dia harus tegak lurus di FX. Siku-siku di X-nya. Itu yang menjadi jarak titik F dengan ruas garis HB. Pertama kita harus tentukan dulu panjang FH-nya dan panjang HB. Ingat lagi catatan tadi, FH merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi pada kubus selalu A akar 2. Karena panjang rusuk kubus ini 4, berarti panjang FH adalah 4 akar 2. Sedangkan HB merupakan diagonal ruang. Menurut catatan kita tadi, panjang diagonal ruang dalam kubus selalu A akar 3. Karena panjang rusuknya 4, berarti panjang HB-nya adalah 4 akar 3. Gitu. Jadi tidak perlu dihitung lagi sebenarnya. Oke, lagi lihat. Untuk membuktikan saja ya. Dengan teorem Pitagoras akan kita dapat panjang FH-nya adalah 4 akar 2. Sedangkan panjang HB-nya adalah 4 akar 3. Berdasarkan catatan tadi ya. Kemudian kita mau cari panjang FX nih. Nah, ini baru menggunakan perbandingan luas segitiga. Luas segitiga sederhananya adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu yang sudah kalian pelajari dari tingkat dasar. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2 gitu. Kalau gambarnya seperti ini, kalian bisa anggap alasnya adalah FH dan tingginya adalah FB. Masukkan nilai-nilainya. Setengah kali FH-nya adalah 4 akar 2, sedangkan FB-nya adalah 4. Setengah kali 4, 2. 2 kali 4, 8. 8 akar 2. Luas segitiganya adalah 8 akar 2. Masih fokus pada segitiga FHB atau HBF. Luasnya adalah 8 akar 2. Berdasarkan hitungan tadi ya. Sekarang ini masih segitiga yang sama. Hanya saja kita coba putar. Agar Fx itu menjadi tinggi. Fx yang akan kita cari. Alasnya adalah HB. Luas segitiga ini sama nggak? Pasti sama. Karena segitiganya itu juga. Hanya posisinya, cara lihat kita, cara pandang kita yang berbeda. Yang tadi alasnya HF kita anggap, tingginya kita anggap FB. Sekarang yang kita anggap sebagai alas adalah HB. Luas segitiga HBF adalah setengah kali alas kali tinggi. Masih sama rumusnya. Luasnya sudah ketemu tadi, 8 akar 2. Alasnya sekarang jadi HB. Tingginya adalah Fx. Nah, muncul Fx-nya. Itu yang akan kita cari. 8 akar 2 sama dengan setengah kali HB-nya adalah 4 akar 3 kali Fx. Belum diketahui nilai Fx. Setengah kali 4, 2. Sama dengan 2 akar 3 kali Fx. Maka Fx adalah 8 akar 2 dibagi 2 akar 3. 8 dibagi 2, 4. Berarti 4 akar 2 per akar 3. Lagi-lagi bentuk seperti ini harus kita rasionalkan. Kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6, sedangkan akar 3 kali akar 3 adalah akar 9 yang punya nilai 3. Jadi 4 akar 6 per 3. Atau dituliskan 4 per 3 akar 6. Itu untuk nomor 5. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Oke, itu tadi pembahasan tentang soal-soal dimensi 3. Bagaimana? Seru kan? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Seperti biasa,
Jangan lupa mengisi absensi kehadiran kalian pada link berikut ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan melalui sosial media yang kalian miliki. Sehat-sehat selalu dan patuhi protokol kesehatan ya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.